Om Swastiastu. Selamat pagi, pemirsa YouTube ya. Hari ini saya akan membawakan sebuah paparan materi ya, di mana kita belajar mengenali atau mewaspadai dampak positif dan negatif pubertas anak ya. Mungkin video ini akan bermanfaat bagi kita sebagai orang tua yang bisa meluangkan waktunya memperhatikan anak perempuan maupun anak laki-lakinya di dalam masa proses pubertas tersebut ya. Ini sangat penting sekali materinya. Mengapa kita belajar mengintrospeksi diri sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap perubahan gerak, pertumbuhan dan perkembangan anak di masa-masa pubertas ya. Karena tanpa kita luangkan waktu untuk memperhatikan anak, niscaya dampak positif dan negatifnya tidak akan berimbang. Mengapa? Positifnya akan lebih sedikit daripada negatifnya ya. Jadi kita di sini perlu mewaspadai ya, sebagai orang tua yang ingin anaknya berhasil di kemudian hari. Nah, untuk itu saya akan lanjut dengan materinya ya. Dengan materinya ya. Nah, di sini ada sebuah poster ya. Waspadai dampak positif dan negatif pubertas ya. Jadi perkembangan anak itu perlu kita tinjau ya, perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam buku pengantar psikologis atau psikologi untuk kebidanan 2010 karya Eri Sanpeter, masa ketika anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual disebut dengan pubertas ya. Ini dalam buku pengantar psikologi ya, kebidanan ya. Kata pubertas berasal dari kata Latin yaitu pubes yang artinya usia menuju kedewasaan. Kata tersebut mengacu pada perubahan fisiologis dan psikologis ya. Ini salah satu yang ketik. Psikologis ya. Pengertian pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul ya. Jadi pubertas ini berasal dari kata pubes, artinya menuju kedewasaan. Ada juga mengatakan bahwa pubertas disebut dengan akil balik. Dalam kamus Inggris yang namanya puberty, Arab balik, akil balik. Adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual. Jadi ada 3 sistem yang mempengaruhi ya. Jadi pubertas itu mempengaruhi 3 sistem ya. Sistem fisik, sistem psikis dan sistem fungsi seksual ya. Ini wajib kita ketahui untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Perubahan fisik yang paling terlihat ialah terjadinya kematangan pada organ-organ seksual untuk mencapai kepada kemampuan reproduksi. Sedangkan perubahan secara psikologis selama pubertas lebih banyak berkaitan dengan perubahan emosi. Nah, jadi dari segi fisik itu ada perubahan dalam organ-organ tubuh ya, otot-ototnya. Sedangkan dari segi psikologis ada perubahan emosi. Pada masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 sampai 10 tahun dan berakhir lebih kurang dari usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung dengan cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama, menarche. Sedangkan anak laki ditandai dengan mimpi basah. Kini dikenal dengan pubertas dini pada remaja ya.
Penyebab pubertas dini ya. Jadi penyebab pubertas dini adalah pergolakan emosi yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi penyebab pubertas ada beberapa hal ya. Ada faktor lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah, teman sebaya, aktivitas yang dilakukan sebagainya. Sehingga seorang ketika memasuki masa pubertas, maka dia sedang berhadapan dengan berbagai masalah, baik yang bersumber dari dalam dirinya sendiri maupun tuntutan lingkungan. Nah, ini secara alami ya, karena dari faktor lingkungan, masyarakat, keluarga, sekolah, teman sebaya, aktivitas dan sebagainya. Namun ada juga pubertas penyebabnya dari eksternal ya, artinya di luar alami ya. Itu ialah penyebab pubertas dini ialah bahwa bahan kimia DDT sendiri atau DDE mempunyai efek yang mirip dengan hormon estrogen. Hormon ini diketahui sangat berperan dalam mengatur perkembangan seks wanita ya. Jadi secara alami itu lingkungan masyarakat itu alami ya. Jadi berlangsung sedemikian rupa. Namun kalau penyebab yang berupa eksternal itu karena ada berupa zat kimia itu dalam makanan ya, yang mengandung hormon estrogen yang mempercepat perkembangan seks wanita ya. Itu ya. Masa pubertas adalah masa periode yang unik dan khusus ditandai dengan perubahan pada perkembangan tertentu yang tidak terjadi pada periode sebelumnya dalam rentang kehidupan manusia. Jadi ada 4 karakteristik masa pubertas, yaitu masa pubertas sebagai periode tumpang tindih. Masa pubertas dikatakan perubahan periode tumpang tindih karena masa pubertas terjadi di antara tahun lahir kanak-kanak dengan awal masa remaja. Selama masa pubertas ini, anak mulai matang secara seksual dan lebih dikenal dengan sebagai remaja muda ya. Masa pubertas periode yang singkat. Masa pubertas hanya berlangsung 2-4 tahun. Nah, ini jadi masa pubertasnya akan terjadi pada 2-4 tahun. Selama ini pula banyak terjadi perubahan dan berlangsung sangat cepat, namun ada sebagian anak yang ternyata masih memerlukan waktu sekitar 3-4 tahun untuk menyelesaikan masa peralihan menjadi orang dewasa. Menurut penelitian, pubertas anak perempuan lebih cepat matang dibandingkan pubertas anak laki. Ya tentu ya. Masa pertumbuhan dan perubahan yang cepat. Masa pubertas merupakan salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, khususnya perubahan fisik. Jadi masa pubertas adalah banyaknya perubahan, baik perubahan bentuk penampilan tubuh, penampilan diri, kepemilikan, sikap maupun minat seks ya. Dampak buruk perubahan yang cepat ini menunjukkan sikap keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman. Nah, itu ya. Jadi ada dampak positif ya dan dampak negatifnya. Secara umum seluruh batasan usia kematangan pubertas adalah usia 12,5 sampai 14 tahun dengan tingkat kematangan rata usia 13 tahun. Ketika usia 12 sampai 14 tahun ada perbedaan kematangan yang menonjol antara pubertas perempuan dengan laki-laki. Nah, jadi ada perubahannya sekitar 14 sampai 15 tahun ya. Masa pubertas adalah fase negatif. Jadi masa pubertas ini adalah fase negatif sekali nih. Masa pubertas dikatakan sebagai masa fase negatif karena biasanya anak-anak pubertas mengalami sikap anti kepada aturan. Ya, selalu melanggar aturan. Sehingga hilang sifat-sifat baiknya. Dia selalu bertentangan dengan orang dewasa, bahkan cenderung bersikap agresif. Nah, fase negatif pubertas akan berakhir seiring dengan fungsi-fungsi seksualnya semakin matang. Nah, ini patut diwaspadai bagi orang tua ya, Bapak Ibu yang telah menonton video ini, karena fase negatif anak itu adalah pada fase pubertas ya. Karena di sini fase pubertas ini akan terjadi peralihan dari sikap baik ke sikap yang buruk, seperti ya sikap anti kepada aturan itu, dan selalu ingin menentang orang tua, bahkan cenderung bersikap agresif. Nah, ini harus perlu diwaspadai ya dampak negatifnya ya.
Ciri-ciri perubahan skener adalah perubahan yang tampak dari luar. Nah, jadi ada ciri fisik ya, perubahan skener ya. Cara fisik yang terlihat pada masa pubertas pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi yang pertama, itu ya. Jadi pengeluaran darah di alat kelaminnya sebagai awal reproduksi yang sempurna ya. Menstruasi adalah serangkaian pengeluaran darah, lendir dan jaringan sel yang hancur dari uterus. Itu contohnya. Apa itu menstruasi? Biar anak-anak tahu, ada bapak ibu yang sedang menonton. Menstruasi adalah serangkaian pengeluaran darah, lendir, jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala setiap 28 hari. Ya, ini perlu disikapi bagi ibu-ibunya dan wajib menyediakan softtek ya. Ya, jadi wajib bapak ibu menyediakan softtek bagi anaknya setiap 28 hari ya untuk mencegah kebocoran darah di alat kelamin ya. Momen tersebut menandakan produksi sel telur dimulai, rahim menjadi lebih kuat. Menstruasi akan berakhir saat memasuki masa menopause ya. Jadi pada masa perempuan berumur 50 tahun ke atas ya, menopause. Nah, inilah skema masa pubertas anak ya. Nah, ini masa pubertas ya. Bapak tunjukkan masa pubertas ya. Ini coba kita ambil dulu pubertas anak laki-laki ya. Pubertas anak laki-laki akan tumbuh kumis, jambang atau jenggot ya. Iya, ya. Kemudian ini tumbuh kumis, jambang, jenggot ya. Juga di ketiak akan tumbuh bulu dia ya. Kalau anak laki-laki ya. Masa pubertas. Kemudian tumbuh jakun ya, yang ada di leher itu ya. Pentolan yang ada di leher namanya jakun ya. Kemudian suaranya membesar ya, biru misalnya ya. Tidak fals ya, biru ya. Kemudian anak laki kan tumbuh rambut halus di beberapa bagian. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tumbuh bulu di ketiak, di alat kelamin maupun di dada ya. Kemudian bau dan dada membesar, bidang ya. Ini ciri anak laki-laki yang mengalami masa pubertas ya. Kita lihat sekarang. Ciri masa pubertas anak perempuan itu satu, pinggul membesar, bukan panggul ya. Pinggul membesar, kemudian dada membesar, menstruasi yang pertama diawali ya, dan suara melengking ya. Juga sama seperti laki-laki, tumbuh rambut di bagian tertentu ya. Sama ya, di ketiak ya. Nah, itulah skema masa pubertas anak. Kita lanjut. Perubahan payudara dan puting mulai timbul dan membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk, terlihat dari lekukan pada tubuh ya. Jadi penyebab pubertas dini tumbuh rambut sama halnya dengan laki-laki. Pada perempuan juga akan tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Rambut tidak akan tumbuh pada wajah kalau perempuan. Munculnya jerawat pada saat peningkatan hormon biasanya akan timbul jerawat. Namun munculnya jerawat satu perempuan dengan yang lain akan berbeda kondisinya. Suara lebih nyaring, suara pada perempuan akan lebih nyaring dan lembut. Hal ini karena sebagian besar perempuan sudah merasa dewasa dan perlu menjaga bicaranya. Tubuh tinggi, metabolisme tubuh secara keseluruhan memberikan pengaruh pada tubuh sehingga lebih cepat tumbuh tinggi dan membesar ya. Nah, ini gambar seperti cicil anak perempuan ya. Dari payudara kecil akan tumbuh payudara besar ya. Kemudian sudah mengenal namanya cinta ya. Nah, sekarang kan pubertas remaja anak laki-laki ya. Pubertas remaja laki-laki. Perubahan fisik pada laki-laki ditandai dengan beberapa hal, yaitu mimpi basah remaja laki yang sudah memasuki masa pubertas ya. Hal ini secara umum pasti akan terjadi pada anak laki-laki ya, karena sebagai tanda kematangan organ seksual pada laki-laki ya. Mimpi basah merupakan ekskresi. Jadi mimpi basah merupakan ekskresi atau pengeluaran di pagi hari tanpa disadari dengan mengeluarkan air mani. Bukan air kencing, air mani. Seiring bertambahnya usia, momen mimpi basah semakin jarang dan sulit terjadi. Dengan begitu, organ kelamin mulai berfungsi dan menghasilkan sperma dalam testis ya. Jadi dengan begitu, organ kelamin mulai berfungsi menghasilkan sperma dalam testis.
Jakun membesar. Nah, jakun membesar. Memasuki masa puber, jakun remaja laki-laki yang tadinya tidak terlihat di leher akan mulai muncul dan membesar. Tumbuh rambut di beberapa area. Perubahan fisik juga terjadi dengan tumbuh rambut di area wajah, kumis, jenggot juga memberikan kesan lebih dewasa pada laki. Tumbuhnya rambut juga terjadi pada ketiak, kaki, organ kelamin, dan bahkan anak pula. Nah, laki-laki pula tumbuh rambut pada dada ya. Suara berubah seiring dengan pubertas. Suara akan mengalami perubahan menjadi lebih besar dan berat. Hal ini karena pita suara ikut berkembang. Otot-otot pada laki-laki akan mudah terbentuk, namun diimbangi dengan latihan fisik yang rutin. Seiring dengan tubuh yang semakin tinggi dan besar, kekuatan yang dimiliki juga semakin besar. Bau lebar. Laki-laki yang sudah memasuki pubertas akan memiliki bau yang lebar dan tegap. Muncul jerawat. Hal ini paling sering terjadi sebagai reaksi karena hormon yang meningkat. Jaringan kulit akan mengalami perubahan, yaitu pori-pori tampak lebih besar. Kulit laki-laki cenderung lebih tebal dibandingkan perempuan. Tumbuh tinggi dan besar pertumbuhan laki-laki akan semakin cepat dalam beberapa bulan, sehingga terlihat sangat jangkung dan kurus. Namun hal ini juga tergantung dengan genetik dari keluarganya sendiri. Nah, ini contoh ya, jadi gambar anak-anak laki yang jerawat ya. Ini dia keluar jerawat ya. Dan ini anak laki yang tumbuh jakungnya, ini jakun namanya ya. Tonjolan pada leher ya. Tapi akan suaranya keras ya. Dan suaranya akan lebih besar dia. Tidak akan nyaring dia kalau laki-laki. Dan tumbuh bulu ketiak di sini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini gambar mimpi basah ya. Tanpa disadari ya, kencing nih ya. Dan ingat selalu, waspadalah sebagai orang tua. Sikapi dan bantu anak-anaknya menyelesaikan masa pubertas. Jadi anak-anak sebagai orang tua wajib untuk membantu proses pubertas anak-anak ke arah yang positif ya. Sehingga disinilah peran orang tua sangat penting ya. Bukan guru saja yang perlu mewaspadai di sekolah ya, tapi juga orang tuanya di rumah ya. Waspada dengan perkembangan anak. Saya harap video ini sangat berguna dan para orang tua bisa melek terhadap anaknya dalam masa-masa pubertas ya. Melek dalam artian banyak perhatian, banyak nasihat, dan banyak dibantu ya. Nah, seperti anak perempuan, di saat dia menstruasi pertama, dia kan tidak tahu, dia pasti dia takut keluar darah. Nah, disinilah peran orang tua, seorang ibu memberikan petua wejangan. Masuk dari menstruasi apa yang dikeluar itu merupakan hal yang alami ya, yang patut disyukuri karena sudah memulai masa reproduksi normal ya. Dan juga anak laki-laki ya, kita perlu memberikan nasihat pada saat dia mengalami mimpi basah sebagai hal yang wajar, namun perlu dinasihati jangan sampai ke kecanduan ya, kelanturan. Kemudian juga menasihati dengan etika ya, etika, norma-norma yang perlu dikuatkan ya, artinya tidak dilanggar, artinya kita memberikan suatu antisipasi ya, toleransi, dan menasihati apa sebaiknya pada saat masa-masa pubertas anak itu mengerti tentang masa-masa pubertas tersebut ya. Jadi tidak adanya antipati atau pelanggaran dalam sikap dan tingkah laku setiap harinya ya. Jadi ini peran orang tua sangat sulit di masa-masa pubertas. Sekali kita sebagai orang tua lengah, anak akan terjerumus ya. Jadi disinilah perlunya peran orang tua ya. Peran orang tuanya di rumah memperhatikan anaknya, dan peran guru juga memberikan wejangan di sekolah. Semua pasti ada baik buruknya, namun kita petik baiknya dan buruknya kita hilangkan secara perlahan untuk
generasi emas bangsa Indonesia yang jaya ya. Nah, demikianlah sedikit uraian saya tentang suatu hal ya yang perlu diwaspadai oleh orang tua, waspada, mewaspadai, memperhatikan dan ikut ambil bagian dalam menuntun anaknya dalam masa-masa proses pubertas di rumah. Merupakan kewajiban kita sebagai orang tua mengantarkan anaknya ke pintu masa depan yang lebih cerah dengan dasar kita wajib mengikuti segala norma-norma yang ada dan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.